Bapak Ibu Saudara semuanya yang diberkati Tuhan Yesus. Kontekstual Bible Reading pada pagi hari ini kita sudah sampai pada Kejadian pasal 33. Kejadian 33. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, dekatnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu." Sudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuk nyalah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau." Tetapi aku berkata kepadanya, "Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang sehat, masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada Tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi aku berkata, "Tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padang Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ, dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ, dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Pasal 33, bab yang kita baca tadi, merupakan rangkaian kisah dengan sambungan dari kisah Yakub ini pada pasal 32 Kejadian yang telah kita baca kemarin. Kalau kita mundur sejenak, bahwa Yakub lari ke rumah Laban selama 20 tahun sebelumnya itu karena ya disuruh atau atas strategi ibunya Ribkah untuk menghindari pertumpahan darah antara Esau dan Yakub pada kejadian peristiwa 20 tahun yang lampau. Tetapi pada pagi hari ini kita melihat bahwa Yakub kembali ke Kanaan, ke rumah orang tuanya, untuk menyelesaikan apa yang menjadi kesalahan di masa lalu, dan itu karena yang menyuruh Tuhan, pasal 32 ayat 9.
Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu." Kita melihat kemarin betapa takutnya dalam ketaatan dia untuk mentaati perintah Tuhan Allah ini. Yakub secara manusia dia begitu takut terhadap Esau. Dia begitu takut, dia begitu gentar, dia membuat berbagai macam strategi, entahkah kakaknya akan datang sebagai kawan atau lawan, dia mengatur strategi. Namun ada hal yang menarik ketika dia sudah berjumpa secara pribadi dengan Allah, dia bergumul keras waktu malam sebelum melanjutkan perjalanan, dan ketika Yakub, atau lebih tepatnya ketika Allah menjumpai Yakub, disitulah terjadi perubahan hidup. Yakub yang awalnya orang yang mengandalkan kekuatannya, tetapi Allah menghendaki dia tidak lari dari permasalahan, dan terlebih lagi dari secara hal yang lebih besar lagi, dia tidak lari dari perjanjian bahwa Abraham, Ishak, dan keturunannya yaitu Yakub ini akan menjadi pemilik Kanaan, bukan pemilik Padan Aram, Haran, rumah Laban, dan dia harus kembali 20 tahun kemudian. Dan betapa setelah berjumpa dengan Allah, Yakub yang artinya penipu diubah namanya oleh Allah, namanya Israel. Dan bukti dari perubahan itu ada tanggal sendi yang dipukul Allah sehingga Yakub ini pincang. Dan pada pagi hari ini kelanjutan kisahnya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Pada ayat 1 sampai ayat 4 kita melihat hal yang menarik. Setelah selesai bergumul, berdoa, memohon pertolongan Tuhan, memegang janji Tuhan, tidak lagi mengandalkan strategi, kekuatan, kemampuannya, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Tibalah saatnya pertemuan dengan kakaknya Esau, yang selama 20 tahun ini membuat dia tidak damai sejahtera, membuat dia ketakutan, membuat dia lari dari masalah, membuat dia jauh dari tanah perjanjian, membuat dia lari dari ayahnya, lari dari terpaksa berpisah dengan Ishak dan Ribka, orang tuanya, untuk pergi jauh. Jarak antara Haran sampai Kanaan ini kurang lebih beberapa buku yang saya baca, itu ada yang mengatakan 400 kilo, ada yang 600-700 kilo. Nah, ini begitu jauh jaraknya untuk konteks waktu itu. Dan ayat 1 sampai 4 bagaimana Allah menjawab pergumulan Yakub selama 20 tahun membebani dia. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak mereka di muka Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Luar biasa bagaimana Allah berkuasa memulihkan relasi. Allah berkuasa mengangkat pergumulan Yakub, Esau selama 20 tahun. Mereka berpisah karena dendam Esau yang ingin membunuh Yakub. Dan pagi hari ini kita melihat bagaimana kuasa Allah memulihkan Yakub yang begitu takut, yang begitu khawatir, tetapi Allah menjawab. Pada pagi hari ini kita melihat bagaimana ada perdamaian, pemulihan yang dari Allah. Esau menerima kembali, memeluk, berlari menyambut Yakub. Dan kita melihat ada hal yang menarik di sini. Yakub datang bersama dengan keluarganya, diiringi oleh istri dan anak-anaknya. Sementara Esau diiringi oleh pasukan. Pasukan tentunya pasukan perang, pasukan yang siap untuk berperang dan yang gagah. Ini simbol dari kekuasaan, simbol dari kekuatan, simbol dari kemasyhuran. Sementara Yakub menemui Esau membawa pasukan dalam tanda petik keluarganya, istri dan anak-anaknya. Ini menunjukkan betapa sudah terjadi perubahan hidup dalam diri Yakub, bahwa dia
datang kepada Esau mengandalkan Allah. Dan dia sujud. Ini ada perubahan hidup yang sudah ditunjukkan Yakub karena diubahkan Allah, ada kerendahan hati. Dan betapa sukacita Yakub ketika dia berjumpa dengan Esau ini seperti melihat wajah Allah. Dan dia tidak hanya sekedar bahwa aku didamaikan dengan kakakku, tetapi bagaimana momen peristiwa itu bagi Yakub adalah aku berjumpa dengan Allah, atau bahasa saya, aku menerima berkat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tidak hanya sekedar relasiku dipulihkan, tetapi Allah menolong dengan luar biasa. Dan sebagai bukti kasih Yakub yang telah diterima oleh Esau, ya, dia benar-benar meminta maaf atas kesalahannya, mereka berpelukan, dan Yakub memberikan pemberian, pasal 5 sampai ayat 11. Dan kalau kita melihat di sini betapa Allah sudah mengubahkan karakter Yakub. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Dan jawaban ini diulang oleh Yakub di ayat yang ke-15. Lalu kata Esau, kalau begitu baiklah ku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi Yakub berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Dan ini luar biasa bagaimana Yakub menerima ketika berjumpa dengan Esau itu. Dia tidak menceritakan bahwa dia sukses, dia berhasil, itu karena kehebatan dia, tetapi itu karena kasih karunia Allah. Allah yang disembah oleh Abraham dan Ishak, bapak mereka. Dan Yakub bersukacita karena Tuhan telah menolong dan memberikan pemberian-pemberian kepada Esau. Dan Esau akhirnya menerima pemberian Yakub ini. Kemudian ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16, ketika mereka sudah saling cerita, saling menerima, saling mengampuni, dipulihkan relasinya, berpelukan, dan tentunya saya meyakini Esau menceritakan kehidupan dia, tetapi kita catat pagi hari ini Yakub fokusnya, prioritasnya menceritakan bagaimana karunia Allah menolong selama 20 tahun ini, dan menceritakan kepada Esau kakaknya bahwa dia ada sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Waktu mereka akan berpisah, berkatalah Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. 2 kali menawarkan, akan disertai Esau, dan kemudian akan ditinggalkan pasukan untuk mengiringi. Tetapi dengan berbagai macam hal Yakub menolak, dan masuk akal juga karena dia sudah melakukan perjalanan jauh sekitar 400 kilo atau 600 kilo. Dia tentunya lelah, pasukannya lelah, keluarganya lelah, dan ternaknya lelah. Dan di sini akhirnya mereka tetap menjalin relasi, dan kita melihat beberapa kali di ayat-ayat ini kita melihat bahwa Yakub menyebut kakaknya itu, memanggilnya dengan sebutan Tuan. Inilah bentuk kerendahan hati Yakub, bentuk bukti dari Allah sudah mengubahkan Yakub si penipu itu, dan sudah diubahkan menjadi Israel, nama pemberian Allah waktu dia bergumul dengan Allah pasal 32 kemarin. Singkat cerita, mereka berpisah dalam damai. Lalu ayat 17 sampai 20, Yakub tidak langsung menuju ke Seir, pegunungan Seir atau bagian selatan dari Kanaan. Dia sedikit berbelok menuju Sukot dan Sikem. Dan ayat 17, tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatlah gubuk-gubuk. Itulah namanya itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ayat yang ke-20 menarik. Di Sikem inilah ia mendirikan mezbah di situ, dan dinamanya itu Allah Israel ialah Allah. Kalau saya boleh
menafsirkan ayat ini, Yakub sedang berkata, sedang membuat satu statement of faith, pernyataan iman bagi keluarganya, bagi orang-orangnya, dan bagi saya dan saudara yang masih hidup di masa-masa hari ini, yang membaca peristiwa ini, bahwa penolong Israel adalah Allah, atau yang menjadi andalan Yakub adalah Allah, pembela Yakub adalah Allah, yang memberkati 20 tahun selama pelariannya Yakub ini adalah Allah, dan yang mengubahkan, yang memulihkan, yang membawa perubahan hidup, yang mendamaikan kembali Yakub dengan Esau kakaknya adalah Allah. Dan kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini, amanat teksnya menjadi berkat bagi kita semuanya. Yakub pernah gagal, dia melarikan diri, lari dari tanah perjanjian, tetapi Allah dengan kuasanya, dengan berbagai macam cara memulihkan, mengembalikan kepada tanah perjanjian itu. Dan Allah tidak berkehendak, tidak berkenan kesalahan masa lampau itu terus ada. Dan Allah berkuasa mengubah pribadi, karakter seseorang, memulihkannya, memulihkan relasi orang-orang yang berkenan kepadanya. Ia berkenan kepada orang-orang yang mengandalkannya. Aplikasi bagi praktis bagi saya dan saudara, apakah saya dan saudara hanya mengandalkan Allah, hanya mengandalkan Yesus saja dalam kehidupan saya dan saudara? Yang kedua, apakah saya dan saudara siap diubahkan sampai serupa Tuhan Yesus? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita responi bahwa kisah ini menunjukkan supaya saya terus mengandalkan Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan hanya Tuhan. Satunya yang selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita katakan, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh haleluya. Satu-satunya
Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami dapat teladan dari Yakub yang dalam pelariannya, dalam kesulitan untuk ketemu dengan Esau karena mengandalkan Tuhan, percaya, taat, dan pengenalan pada Tuhan yang baik, ternyata ada perdamaian. Musuh pun didamaikan. Dan kami percaya Tuhan hari ini semuanya untuk hidup mengandalkan Tuhan Yesus, satu-satunya penolong yang sungguh berkuasa membebaskan dosa, mengatasi masalah problem setiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberi solusi, dan kami percaya yang sakit disembuhkan, yang dalam kesulitan diberi solusi, yang di dalam pemusuhan didamaikan, dan Tuhan terus menyertai. Berkati semuanya dengan limpahnya, supaya semuanya jadi berkat lewat keluarga, pelayanan, pekerjaan, studi, setiap langkah hidupnya. Dan Tuhan melindungi semuanya supaya tetap sehat tanpa kesakitan, dan dijauhkan dari malapetaka, pencobaan maupun yang jahat. Dan biarlah hidup kami masing-masing memuliakan Tuhan tanpa dosa. Nama Yesus yang ditinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus